dalam Sunan Nasa'i dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sabdakan tentang sahabatnya yang mulia Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu taala anhu, hadzal ladzi taharraka 'arsyur rahman. Sa'ad ibnu Mu'adz yang karenanya arsy Allah goyang ketika beliau meninggal dunia karena kemuliaan Sa'ad ibnu Mu'adz. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika Sa'ad ibnu Mu'adz meninggal, dibukakan pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Ketika Sa'ad ibnu Mu'adz meninggal, disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Sahabat yang begitu mulia, arsy Allah pun goncang karena kematiannya. 70.000 malaikat menyaksikan kematian beliau, dan pintu-pintu langit dibuka, menunjukkan begitu mulianya seorang Sa'ad ibnu Mu'adz. Itu pun Rasulullah sebutkan, laqad dhumma dhummatan thumma furrija anhu. Tetap Sa'ad ibnu Mu'adz digempit di dalam kuburnya, digencet oleh bumi di dalam kuburnya, lalu kemudian beliau diberi kelapangan di dalam kuburnya. Dalam hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dari riwayat Aisyah, Rasulullah sebutkan, innalil qabri dhabqah. Sungguh di dalam kubur itu ada himpitan yang sangat menyiksa. Lau naja minha ahad la naja minha Sa'ad ibnu Mu'adz. Dalam kubur himpitan yang sangat menyiksa, kalau saja ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad ibnu Mu'adz akan selamat darinya. Sa'ad pun tidak selamat darinya, apalagi yang selain beliau. Apalagi kita, seberapa banyak amalan soleh yang telah kita persiapkan untuk kematian kita, seberapa jauh kita dari kemaksiatan dan dosa. Himpitan kubur, azab kubur pasti dihadapi oleh masing-masing dari kita. Belum lagi pertanyaan kedua malaikat yang menanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Adapun seorang mukmin akan dengan tegas dan dipermudah untuk menjawab, Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam, dan agamaku adalah Islam. Namun Rasulullah sebutkan, jika itu orang kafir atau orang munafik, ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dua malaikat itu, dia hanya bisa menjawab, ha, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak paham, aku mendengar orang berkata begini dan aku pun mengikutinya. Menunjukkan selama hidup dia tidak meyakini kebenaran, dia tidak mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ikuti kebanyakan orang, dia hanya ikuti apa yang telah menjadi tradisi, tanpa dia tahu apakah demikian ajaran Allah, tanpa dia pelajari apakah demikian tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur dia hanya mampu menjawab, saya tidak tahu, aku mendengar orang berkata begini dan itu yang aku ucapkan. Hendaknya masing-masing kita menyadari dan mempersiapkan segala sesuatunya, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, mumpung kita masih punya kesempatan. Benailah diri kita, benailah akidah dan ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, karena masing-masing kita pasti akan meninggal dunia dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita perbuat di dunia.